Qala muallif rahimahullah, awsa Thabit al-Bunani an yaj'ala tahta lisanihi sya'ratan kanat 'indahu min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fa'al wa ghassalahu Muhammad ibn Sirin wa huwa akhiru man mata minas sahabati bil Basrah wa dufina fi qasrihi ala nahwi farsakh wa nisfin minha. Ruya lahu alfani wa mi'ata hadith wa sitta wa thamanun hadithan minha ma dzakaru anhu al-musannif bi qawlihi. Kita lanjutkan kajian kita masih di hadis yang ke-13, di mana sang pengarang kitab menyebutkan bahwa Sayyidina Anas bin Malik sebelum meninggal dunia sempat memberikan wasiat kepada muridnya yang bernama Thabit al-Bunani untuk meletakkan sehelai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah lidahnya di saat dikuburkan. Fafa'al, kemudian hal tersebut dilakukan. Wa ghassalahu Muhammad ibn Sirin, kemudian yang membandikan jenazah Anas bin Malik tabi'in bernama Muhammad ibn Sirin radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, Muhammad bin Sirin ini adalah salah satu murid kesayangan Sayyidina Anas bin Malik. Murid kesayangan. Beliau lahir pada tahun 23 Hijriah, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Namanya Muhammad ibnu Sirin. Beliau juga terkenal sebagai seorang ulama yang ahli di dalam ilmu tafsir mimpi. Namanya tafsir al-ahlam. Tafsir al-ahlam yang artinya tafsir mimpi. Ini sebagaimana ilmunya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa 'allamnahu ta'wilah al-ahlam. Dalam tafsir Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir at-Tabari, dalam tafsir beliau yang lahir 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah, menyebutkan Nabi Yusuf itu allamahu Allah. Allah telah mengajarkan kepadanya ta'wil al-ahlam, ta'wil mimpi. Ini komentarnya Al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Nah, Muhammad ibn Sirin juga termasuk orang yang ahli dalam takwil mimpi. Nah, takwil mimpi di dalam kitab beliau, ya pada waktu itu punya saya kitabnya, tapi sudah hilang. Kitab beliau tentang takwil mimpi itu dulu saya punya, tapi sekarang sudah entah kemana hilang. Itu mentakwilkan mimpi dari 3 sisi. Jadi mimpinya kita orang awam, belum saya jelaskan secara keseluruhan. Orang awam itu mimpinya 3 macam. Ini pernyataan seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Zawziyah Al-Qayyim yang lahir 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan mimpi pertama itu berasal daripada khayalan. Jadi kita mungkin terlalu sering menghayal terhadap sesuatu yang mungkin kita lihat atau yang kita imajinasikan, kemudian kita menghayal. Nah, khayalan ini terbawa sampai di saat kita tidur. Nah, ini sumber mimpi yang pertama, yaitu dari khayal. Yang kedua, minasyaitan. Mimpi berasal dari syaitan.
Nabi katakan al-hulm minasyaitan wa ru'ya minallah. Al-hulm minasyaitan wa ru'ya minallah. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, mimpi basah itu dari syaitan, dan mimpi yang baik minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik, mimpi-mimpi yang kotor, yang jorok, nah itu berasal dari syaitan. Makanya disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika mimpi buruk disunnahkan kita bangun, kemudian buang ludah ya di sisi kiri. Tapi makna buang ludah bukan artinya membuang ludah dengan mengeluarkan ludah, tidak. Seperti mengisyaratkan seperti buang ludah. Karena takut ada istri lagi tidur di samping, dia buang ludah. Nah ini pemahaman tekstual, butuh penjelasan dari para ahli hadis. Jadi makna buang ludah memang secara teks artinya membuang ludah, tapi caranya itu bukan berarti membuang ludah. Seperti isyarat saja, isyarat seperti membuang ludah sisi kiri. Kemudian nanti Al-Imam Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani yang lahir 470 Hijriah meninggal 561 Hijriah, dalam kitabnya Al-Gunyah itu mengajarkan cara-caranya ketika orang mimpi buruk, yakni bangun, buang ludah di sisi kiri dengan isyarat, kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, dan dianjurkan berwudu. Ya, dia berwudu, jadi buang ludah sisi kiri, kemudian berwudu. Setelah berwudu kembali mau tidur baca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Kalau tidak di kitab Al-Gunyah, ada di kitab tafsir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya tafsir namanya Tafsir Al-Jailani. Nah ini adab-adab bagi orang yang mimpi buruk, mimpi yang tidak baik. Kemudian mimpi yang ketiga dari minallah, yaitu minal ilham. Mimpinya berasal dari ilhamnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni mimpi-mimpi yang baik. Mimpi bertemu dengan orang soleh di dalam mimpinya. Mimpi sedang melaksanakan ibadah haji. Mimpi sedang sholat. Mimpi-mimpi yang baik itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terbaik adalah mimpi bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mimpi yang berasal dari ilham.